dari Bandung. Saya mau bersaksi untuk penyertaan Tuhan. Pada tahun 2018, saya mengalami demam tinggi, dilarikan ke rumah sakit di Bandung. Dan saya divonisnya TBC dan autoimun. Dan saya sempat memakan obat-obatan untuk TBC dan autoimun. Dan ternyata suami dan keluarga saya memutuskan ini kayaknya ada yang salah nih gitu, karena kondisi badan saya makin lama makin drop. Akhirnya saya dirujuk ke Singapura. Dan ternyata dokter juga kaget, saya sampai meminum obat-obatan TBC dan autoimun gitu. Padahal setelah dicek oleh dokter Singapura, ternyata saya divonis kanker limfoma getah bening stadium 4. Saya menjalani treatment kemo 6 cycle dan singkat cerita saya dinyatakan clear pada bulan November 2018. Bulan Februari 2019, kaki kanan saya itu mengalami sakit dari pangkal paha sampai ke bawah ke telapak. Itu sakit yang sangat amat sakit. Jadi saya nggak bisa tidur sebulan lebih. Saya udah tusuk jarum, saya udah fisioterapi, saya udah ke dokter di Bandung. Dan saya hampir dioperasi hernia. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu berikan hikmat ke suami saya. Ini nggak beres lagi nih. Jadi saya balik lagi ke Singapura dan ternyata saya relapse. Setelah saya tahu saya relapse itu kedua, saya benar-benar down sekali. Baru beberapa bulan yang lalu istilahnya saya dinyatakan clear. Saya harus menjalani kemoterapi yang lebih strong, namanya kemobom. Obat kemonya itu 10 kali lebih kuat daripada kemo sebelumnya. Saya harus menjalankan protokol kemobom 3 cycle dan transplant sumsum tulang belakang. Saya benar-benar menangis di situ. Saya bilang ke suami saya udah berserah, saya nggak akan kuat. Biaya juga disebutkan oleh dokter, biaya yang saya perlukan dan harus on time. Saya bilang ke suami saya, anak-anak lebih perlu biaya untuk sekolah mereka. Saya udah berserah gitu tuh. Tapi suami saya menguatkan saya, dia bilang, udah jangan khawatir soal biaya apapun. Jangan khawatir, Tuhan itu pasti cukupkan. Biaya yang saya perlukan itu untuk transplant sumsum tulang belakang itu sebesar 1 miliar lebih ya. Masih kurang $50.000 Singapura. Saya bicara suami saya, gimana? Sedangkan hari Rabu saya sudah harus mulai untuk proses. Adalah yang penting kamu opnam dulu. 50.000 nanti coba saya gimana mikir gimana caranya, dia bilang. Penting kamu masuk dulu deh. Akhirnya kita terburu-buru masuk dulu ke rumah sakit jam 5 sore. Saya udah masuk kamar. Suami saya bilang saya ambil baju dulu ke apartemen gitu. Jadi akhirnya suami saya balik dulu ke apartemen. Setengah 7 malam itu ada telepon dari bagian keuangan rumah sakit. Dia bilang, Madam Devi, ini ada orang buka cek sebesar 50.000, apakah mau diterima, mau di-save atau gimana? Lah akhirnya saya ingat suami saya tuh bilang, ya udahlah kita pinjam ke temannya ada di Singapura dan dia mau menggesekkan kartu kredit gitu. Nanti pembayarannya kita cicil lah, Tuhan pasti siapkan, dia bilang gitu. Kan suami sayanya nggak ada, jadi saya bilang baik-baik saya terima. Akhirnya saya telepon ke suami saya, ternyata orang yang mau dipinjemin uangnya itu ternyata dia masih di kantor, belum pulang. Dia malah tanya, loh ke suami saya, Fer, bukannya nanti jam 7 lebih saya belum pulang, dia bilang. Bukannya saya nunggu telepon dari kamu, mau sekarang ya, katanya gitu. Saya di situ benar-benar, aduh Tuhan, sampai sekarang saya bersaksi, malam ini saya bersaksi,
Saya nggak tahu siapa yang bayarin buat transplant saya. Tapi yang saya tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan itu nggak akan nyiapin terlalu cepat, terlalu terlambat. Dia tepat pada waktunya menjalankan proses transplant. Jangan yang mudah, tapi saya terus mendapat kekuatan dari Tuhan. Leher saya pakai selang, paha saya semua pakai selang. Biasanya kalau orang transplant sumsum itu, dalam proses transplant sumsum itu masih harus 3 bulan gitu, terus dipantau gitu darahnya. Saya waktu itu berdoa, waktu dokter membacakan protokol yang harus saya lewati, tetapi ke saya percepatan waktu Tuhan yang terjadi. Saya imani itu. Dan akhirnya dari proses transplant, saya 3 minggu puji Tuhan boleh kembali ke Bandung. Penyertaan Tuhan itu menyertai satu paket dengan anak-anak saya di Bandung. Yang 8 bulan saya tinggalin. Benar-benar mereka sehat, dikasih kesehatan, dikasih keamanan. Gitu. Dan akhirnya saya dinyatakan clear. Dan puji Tuhan, sekarang saya tinggal pemulihan kaki kanan saya gitu. Gitu, terima kasih.